Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk hari ini IHSG kita mengalami koreksi 0,3% di level 6.501, dan jika diperhatikan memang asingnya hari ini net sell guys ya sebesar 556 miliar. Nah, jadi setelah kemarin asing itu masuk ya berulang kali, hari ini kembali net sell. Jadi nanti kita lihat ya seberapa besar sih net sell asing, terutama untuk saham-saham yang kemarin sempat mengalami kenaikan. Dan kita pun akan membahas ya pentingnya diversifikasi saham. Kenapa? Karena tidak setiap hari saham yang kita pegang itu naik terus. Ada juga yang naik turun, lalu sideways dulu, bahkan ada normal koreksi dulu baru dia bisa naik gitu. Jadi tidak mesti ya saham yang kita beli itu langsung naik semua. Meskipun kita bilang bagus, akumulasinya juga sudah terlihat mantap gitu ya. Tapi tetap dibutuhkan kesabaran guys ya dalam hold sebuah saham sampai kita cuan. Untuk kurs rupiah hari ini naik alias melemah ya 0,2% di 17.702 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi untuk kurs rupiahnya terlihat melemah guys ya, dan wajar sekali karena banyak negara di Asia rata-rata sedang mengalami inflasi. Salah satunya adalah dari ancaman, terutama di Timur Tengah, di mana Houthi Yaman mengancam logistik minyak Arab Saudi di Laut Merah, dan memang kalau masih dalam bentuk ancaman ini belum terrealisasi guys ya. Jadi harga minyak juga belum naik lagi. Tapi yang naik untuk waktu ini adalah emas. Kenapa? Karena investornya itu kabur dulu ke emas, guys. Ya, investor-investor asingnya itu mereka masuk dulu ke instrumen emas. Tapi nanti ketika mulai terjadi gangguan pasokan ya untuk minyak dunia, barulah nanti harga minyak mentah crude oil WTI dan juga Brent oil ini bisa melonjak lagi. Untuk hari ini minyak mentah crude oil WTI koreksi 1,9% di 85 USD per barrel. Untuk Brent oilnya koreksi 1,4% di 93 USD per barrel. Untuk emas hari ini naik ya guys ya 1,2% di 4.663 USD per troy ounce, dan batu bara naik 0,7% di 131,5 USD per tonnya. Oke guys, jadi kita lihat ya memang kondisi makroekonomi masih tidak stabil, dan juga kondisi geopolitik global juga kembali memanas ya antara Rusia Ukraina dan di Timur Tengah juga ya. Tapi ya itulah dinamika kehidupan guys, tidak selalu mulus ya. Banyak sekali katalis-katalis negatif yang juga membuat market kita juga naik turun. Tapi kita harus lihat secara objektif ya, apakah kita harus jual atau hold. Nah, itu yang akan kita bahas terlebih dahulu untuk big banks. BBRI hari ini mengalami normal correction 1,5% di 3.180 per saham. Ada distribusi dari asing, maka KZ-nya jualan di saat retailnya masuk. Nah, kita pengen lihat guys ya, seberapa besar sih net sell asing sehingga harus kita putuskan ya, apakah akan hold ya dalam jangka waktu. Mungkin kalau swing trade bisa memakan beberapa bulan ya. Kecuali hold jangka panjang atau investing ya teman-teman, tinggal masuk aja ketika turun, dan ketika naik ya didiamkan aja, tidak masalah. Nah, jadi untuk BRI, net sell untuk hari ini itu memang tidak begitu besar ya, 178 miliar aja jika dibandingkan dengan kemarin di 628 miliar, dan kemarinnya net buy 292 miliar. Jadi, akumulasi yang sudah dilakukan oleh asing ini masih jauh lebih besar dibandingkan net sell hari ini. So, kesimpulannya sebenarnya untuk BRI masih sangat layak untuk di hold. Dan kalau misalkan turun pun ya sebenarnya tinggal beli lagi ya. Sesimpel itu. Tapi tentu saja mentalnya harus kuat gitu ya. Mentalnya harus kuat dulu. Kenapa? Karena ya goncangan akan selalu ada, dan akan selalu terjadi ketidakpastian di market. Nah, itulah pentingnya diversifikasi saham. Agar apa, guys? Agar ketika ada satu saham kita yang merah, saham kita yang lainnya masih berpotensi untuk hijau alias
positif alias naik seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan ya untuk saham yang kita pegang kalau misalkan terdiversifikasi di beberapa sektor itu akan lebih variatif ya dan nantinya membuat mental kita pun terjaga. Jadi jangan di big bank semua, jangan di banking semua, jangan di komoditas semua. Harus ada diversifikasinya Kak. Based on modal misalkan ya. Itu kira-kira kita harus pegang berapa saham sih? Nah, kita bahas dulu ya ini. Untuk BNI, hari ini juga normal correction 1,3% dengan adanya distribusi dari KZAK dengan net sell yang masih terbilang lebih rendah dibandingkan kemarin. Alhamdulillah. Nah, jadi net sell itu di 53,9 miliar aja untuk hari ini. Sedangkan kemarin net buy 113 miliar. Kita lanjut ya ke saham Bank Mandiri. Bank Mandiri masih terpantau sideways meskipun hari ini ada normal correction 0,4% di 4.200 per saham. Ada normal distribusi untuk hari ini dari CC dan XL. Kita cek untuk asingnya guys. Bank Mandiri asingnya malah masuk nih, tapi tidak begitu besar, hanya 21 miliar. Tapi kemarin ada net buy yang lumayan ya, 140 miliar. Jadi hari ini yang net sell di Bank Mandiri itu domestik dan juga retail. Untuk BBCA hari ini ada normal correction juga 0,7% di 6.400 per saham. Sorry ya guys ya, kayaknya agak berdebu nih ya, jadi masuk hidung ya, kurang nyaman juga ya. Nanti kita coba lihatlah ya apa yang perlu dibersihkan nih. Oke guys, jadi ada normal correction untuk hari ini dari ZPSQ. Kita coba cek ya guys ya. Untuk saham BBCA. Bank BCA si net buy ya 17,2 miliar. Kemarin juga ada net buy 269 miliar. Jadi ya lumayan oke ya guys ya untuk akumulasinya masih terjaga nih untuk Bank Mandiri dan BCA. Nah, jadi idealnya kita pegang berapa saham sih ya? Kalau misalkan masih pemula, teman-teman pegang 4 sampai 5 saham aja itu udah bagus ya guys ya. Diversifikasi itu sebenarnya bukan tentang sahamnya apa, sahamnya bagus atau tidak, tapi ketika kita buy, kita yakin harganya bisa naik, bukan akan naik. Kalau akan naik berarti kan kita tahu masa depan gitu ya. Oh, ini sahamnya akan naik. Ya kecuali teman-teman sudah cukup lama ya, sudah cukup apa ya bisa dibilang mungkin pro ya di dalam investigasi dan juga prediksi saham, tidak masalah ya. Teman-teman mau pegang 8, 10 tidak masalah. Karena itu pun juga berhubungan dengan modal dan income teman-teman. Modal dan income itu berkaitan guys, sangat-sangat berkaitan terhadap mental teman-teman. Semakin besar modal, semakin besar income, maka mental teman-teman akan semakin terjaga ya dalam hold sebuah saham, dalam mengambil keputusan, dalam meminimalisir kerugian. Itu akan sangat berdampak. Tapi buat teman-teman yang ibaratnya pengen instan cuan gitu ya, pengen cuan cepat. Nah, itu biasanya modalnya pun masih kejar-kejaran gitu. Ya, income-nya juga harus dilihat lagi ya, apakah bisa mengcover kerugian atau tidak. Karena biasanya mainnya di saham-saham gorengan kalau untuk trading. Nah, jadi seberapa besar modal teman-teman yang bisa diputar, seberapa besar income teman-teman untuk top up lagi, untuk buy lagi, dan untuk membuat psikologis dan mental teman-teman itu santai, nah itu akan terlihat nantinya gitu guys ya. Dan itu juga menentukan teman-teman itu siapnya hold berapa saham sih gitu ya. Dan hold dan pegang berapa porto sih gitu. Setiap portonya ada berapa saham sih? Ada yang hold jangka panjang, ada yang swing trade, ada yang trading jangka pendek. Nah, itu biasanya portonya berbeda-beda. Kalau sudah pro ya, sudah lama di market, teman-teman pegang lebih dari 5 saham, lebih dari 3 porto, itu tidak masalah. Karena teman-teman sudah tahu resikonya, sudah paham psikologisnya, dan sudah merasa aman dan nyaman dengan income dari penghasilan, dari gaji yang besar misalkan,
dan modal yang juga sudah siap diputar. Nah, itu yang sangat ini ya, sangat mewakili ya ke investasinya teman-teman. Tapi kalau misalkan merasa masih modal masih kecil, income juga masih terbilang ya mungkin eh, pas gitu ya. Ada beberapa yang bisa disisihkan untuk saham, tapi sebagiannya habis untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu teman-teman jangan hold kebanyakan ya, jangan jadi supermarket dulu. Teman-teman mungkin maksimal bisa di 5 atau 6 lah. 5 atau 6 saham. Misalkan 6 saham nih, 2 sahamnya bisa untuk hold jangka panjang, 2 sahamnya untuk swing, 2 saham lagi untuk trading jangka pendek. Nah, itu bisa dipertimbangkan ya. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Oke guys, jadi untuk emas, nah ini saham-saham yang melesat ya, karena memang harga komoditasnya itu naik. Dari eh COVID ya guys ya, COVID kita anggap big reset lah ya. Dari COVID, biar nggak kejauhan juga ya kita bahas ya. Ketika harga komoditas naik, maka sahamnya pun layak untuk dilirik. Ya. Nah, itu menjadi salah satu patokan. Ketika harga emas naik, ataupun ketika di tahun 2022 harga batu bara naik, dan ketika harga minyak dunia naik, ataupun komoditas lain kekurangan supply sehingga harganya naik, contohnya timah atau tembaga dan lainnya, maka sahamnya layak untuk dipantau, sahamnya layak untuk dibeli karena ada potensi kenaikan harga ya. Dan itu pun berkaitan guys terhadap dampaknya terhadap perusahaan. Itu berkaitan juga ya. Berdampak nanti profitabilitasnya juga meningkat gitu. So itu akan sangat bagus ya. Untuk emas naik hari ini 10,4% di 8.725 per saham setelah sebelumnya juga sempat jatuh tapi dia perlahan-lahan naik, dan ketika harga komoditasnya naik emasnya juga harganya ikut naik. Ada normal akumulasi guys, asing kembali masuk. Ada AKBK yang hari ini terlihat ya sebagai top buyer. Dan oh sepertinya ini hidung saya yang sensitif guys ya. Emasnya diakumulasi kembali 53 miliar oleh asing hari ini. Jadi ya ketika harga komoditasnya naik ya teman-teman jangan ragu ya sebenarnya untuk masuk. Next kita coba pantau BRMS nih. BRMS juga ada kenaikan yang lumayan ya. Untuk hari ini naik 5% di 730 per saham dengan adanya akumulasi dari AK dan IF, dan kita lihat ada net buy asing juga nih, dan sudah terjadi ya beberapa hari. Sebelumnya kita pun sempat bahas emas 2 hari sebelumnya. Emas itu saya anggap bagus ya guys ya. Sorry, BRMS maksud saya. Kita sempat bahas BRMS. Waktu itu saya bilang ada beberapa saham yang mulai oke, salah satunya BRMS, dan mungkin untuk dua lainnya belum terlalu ya terlihat dari akumulasinya aja, di mana di tanggal 20 Agustus sempat terjadi akumulasi yang besar dari asing 131 miliar untuk BRMS. Kita lihat Bumi ya. Buminya di tanggal 20 itu net buy-nya tidak begitu besar, hanya 59 miliar aja. Bahkan hari ini net sell 105 miliar. Jadi ya yang kita lihat akumulasinya oke ya kita bilang bagus, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi waktu itu kita bilang ke teman-teman bahwa yang paling menarik itu BRMS ya karena akumulasinya mulai besar, sedangkan Dewa dan Bumi kita waktu itu bahasnya belum ya guys ya, belum terlalu menarik ya. Jadi ya masih biasa aja. Ini untuk Dewa ya, masih sideways aja. Untuk Buminya tadi sudah lihat juga ya, malah ada net sell. Untuk Buminya juga ada koreksi hari ini 1% ya di 194 per saham dengan adanya distribusi 105 miliar dari asing. So yang cukup menarik yang seperti yang kita bahas beberapa waktu lalu itu BRMS ya. Karena simpelnya gini guys, saham yang mulai diakumulasi baik itu oleh asing ataupun oleh domestik ataupun publik ya, itu biasanya akan naik lebih cepat. Sesimpel itu sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu ya naiknya di hari apa. Terkadang ya dia sideways dulu, tiba-tiba naik tinggi. Nah, itu juga sering kejadian. Jadi
Tidak bisa kita samaratakan ya. Wah, ini bagus, kita bilang hari ini bagus, besok naik. Enggak juga. Kadang dia sideways dulu, baru tiba-tiba naik karena akumulasinya sudah terkumpul gitu guys ya. Dia sudah banyak barang. Untuk TINS hari ini naik 2,4% di 4.130 per saham. Ada akumulasi juga dari AKBK. Sepertinya akumulasi asing terhadap TINS ini berlanjut. Jadi TINS-nya hari ini ada net buy asing di 99,4 miliar ya guys ya. So ini juga cukup menarik teman-teman. Ya, bisa trend following di saham yang satu ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Oke guys, selanjutnya ada AADI. AADI juga oke, naik 4,5% di 10.250 per saham. Ada akumulasi dari AK dan NI guys. Apakah akan berlanjut naik ya? Jadi teman-teman yang mungkin holder jangka panjang nih untuk AADI bisa dipertimbangkan ya untuk lanjut hold karena hari ini ternyata akumulasinya bagus 41,1 miliar. Kita cek ADRO guys. ADRO-nya juga net buy 31 miliar dengan kenaikan 3,13%. Sedangkan untuk ADMR, jadi untuk ADRO-nya ini menarik ya guys ya. ADMR juga lumayan oke nih meskipun naiknya tidak setinggi ADRO dan ADI, naik 0,2% dengan net buy 10 miliar ya. So, kita melihat bahwa saham-saham fundamental ketika dia mulai ada tanda-tanda akumulasi dari asing ataupun dari domestik itu sangat bagus untuk kita masukkan ke dalam watchlist untuk dipantau esok harinya agar lebih mudah ya untuk kita mengambil keputusan. Untuk ADRO hari ini naik ya di 2630 sedangkan ada MR-nya sideways di 1680 dan juga menjadi salah satu saham Konglo yang menarik. Sebenarnya banyak ya saham-saham yang bisa teman-teman pantau untuk tradingan. Tapi kembali lagi ini untuk trading ya. Kalau trading kan bisa dibilang high risk high return gitu. Sedangkan untuk saham-saham fundamental kita meminimalisir resiko. Dan ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada TINS, BRMS, Emas, ADI, Adro, lalu ada Anta meskipun naik tipis ya 0,6%, lalu ada PEK ya yang diakumulasi asing dengan kenaikan 9,8%, ada Bank Mandiri, BBCA, ICBP, UNTR, Inco, INKP, ADMR, Pegas, Sini, Telkom, Astra International, dan Saratoga. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BRI, Bumi, Tepia, ISAT, DSSA, BBNI, lalu ada Aman Mineral, Cuan, SMGR Brand, PTRO, Inet, Dewa, KLB Pharma, ada BP, CDIA, Kija, ITMG, dan Ratu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.